Eh, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaman Pratama dari kelas 3A, Angkatan 2022. Baik, pada kali ini eh, saya akan eh, membuat tugas tentang statistika, yaitu menggunakan SPSS dan juga menggunakan Excel. Baik, yang pertama itu bisa menggunakan SPSS. Baik, soalnya itu seorang peneliti teknik pertanian ingin mengetahui efektivitas alat penyaring air dalam mengurangi kekeruhan air irigasi bersumber dari kolam penampungan. Untuk menguji hal ini, lakukan pengukuran kekeruhan air itu NTU pada 15 sampel air sebelum dan sesudah melewati alat penyaring. Baik, di sini ada data pengukuran NTU yang menggunakan 15 sampel, yaitu sebelum disaring dan setelah disaring. Baik, kita masuk pertama itu ke aplikasi SPS-nya, itu pertama di variabel new. Oke, tadi kan kita udah dibilang bahwasanya di sini ada dua variabel, itu sebelum disaring dan setelah disaring. Baik, di sini kita bisa buat sebelum disaring. Sebelum underscore disaring. Oke, sampel keduanya setelah disaring. Oke, kita enter aja. Oke, baik, setelah itu kita masuk ke data view. Baik, di sini juga langsung berubah, itu dua variabel itu sebelum disaring dan setelah disaring. Baik, setelah itu kita mengambil data yang telah dibuat tadi, yaitu ambil data sebelum. Oke, kita copy. Baik, sorry, kita copy. Copy mana dia? Copy, C, kita bawa ke SPS tadi. Kita masukkan Ctrl V lagi. Oke, dan juga untuk di data setelahnya gitu juga, copy lagi, kita bawa ke sini. Oke, dan datanya sudah masuk. Di sini kan di belakangnya ada dua angka di belakang koma. Di sini bisa kita rubah juga, langsung kita masuk ke variabel. Di sini desimalnya bisa kita rubah ke 1, dan ini rubah 1 juga. Datanya langsung berubah. Baik, kali ini saya menggunakan data, kita masuk kita ke mens, kita menggunakan varian sampel t-test. Baik, di sini itu ada dua variabel, itu kita masukkan variabel pertama itu sebelum disaring, dan kedua itu klik data setelah disaring. Oke, setelah itu kita menggunakan OK. Baik, di sini telah keluar data statistik kita menggunakan SPSS. Itu di sini sudah dijelaskan bahwasanya untuk varian sampel statistik itu ada error means-nya, ada statistic deviation-nya, dan juga yang di bawahnya ada itu SIG-nya, correlation-nya berapa, dan juga di bawah itu ada SIG dua tailends-nya, lower-nya berapa, upper-nya berapa, standard error-nya berapa, standard deviation-nya berapa. Itu dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, setelah itu kita bisa menggunakan, kita coba mencari rata-rata menggunakan Excel. Oke, kali ini coba membuat sini rata-rata. Oke, kita bisa menggunakan rumus sama dengan average ini. Oke, dan di sini kita blok sampai ke bawah, lalu kita enter. Oke, kita mendapatkan rata-ratanya sebelum disaring itu menggunakan 91,6, dan bisa kita tarik ke sebelah. Oke, kita mendapatkan 89,9 itu untuk data setelah disaring. Dan juga kita bisa membuat sebelumnya standar deviasinya.
deviasi. Oke, menggunakan rumus sama dengan STD, SDF bisa. Nah, kita juga menggunakan kita blok lagi kayak menggunakan cari rata-rata tadi. Oke, kita enter. Ya, di sini menggunakan mendapatkan standar deviasinya itu 2,93. Kita tarik lagi sini. Oke, dan juga pada Excel ini kita bisa membuat kayak pakai apa namanya? Kayak gini. Oke, kita buatkan untuk diagram. Kita membuat diagramnya bisa kita blok juga rata-ratanya dulu ke samping. Oke, maaf. Kita membuat diagram menggunakan Excel. Oke, setelah itu kita masuk ke insert dan kita menggunakan ini. Oke. Diagramnya kayak gini. Nah, dan di sini ini kan diagram awal. Nah, di sini kita bisa membuat apa yang kita mau untuk diagram ini. Oke, saya bisa untuk kali ini saya menghapus. Oke, untuk kali ini saya bisa gunakan diagram. Oke, di sini saya mau buat desain pada diagram ini. Oke, kita bisa menggunakan exit detail. Saya tambah exit detail. Habis itu cat detailnya dan error bar-nya dulu. Oke. Kita hapus ini. Tidak usah menggunakan ini. Oke. Pada di sini saya bisa membuat jadi saya buat data pengukuran NTU. Oke. Dan di bawahnya bisa membuat pengukuran. Oke, untuk di sini oke, data board dan errornya sudah selesai. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan diagramnya bisa membuat sesuai hati teman-teman. Oke. Baik, di sini saya coba menambahkan lagi beberapa poin untuk data kali ini. Oke, baik. Saya coba untuk menambah formatnya. Oke, tambahin. Oke, di sini kita bisa merubah juga warnanya mau warna apa teman-teman. Oke, di sini saya coba ubah warna merah saja. Dan juga di sini teman-teman bisa nambahin. Teman-teman mau buat apa? Oke, di sini saya bisa membuat kayak oke, tunggu sebentar. Ada. Oke, ini hasilnya. Sisi teman-teman mau buat berapa itu tergantung teman-teman. Nah, di sini ada beberapa untuk teman-teman bisa menggunakannya. Dan juga tambahin ini aja lagi. Nah, di sini
ada beberapa style juga, teman-teman mau buat style yang kayak mana, ada begini, ada begini. Nah, saya cuman yang kayak yang pertama saja. Oke, setelah itu glow, coba kita glow. Oke, nah di sini punya beberapa juga upload area option nih. Oke, di sini bisa di desain, saya ke desain aja. Setelah desain, nah di sini ya beberapa grafik bisa juga, atau diagram bisa teman-teman lakukan. Di sini bisa masukkan. Nah, coba saya masukkan di sini kan tidak ada 1 dan 2 juga baru. Nah, di sini saya menambahkan data yang edit aja. Oke, saya masukkan data pertama yang ini. Kita copy ini dengan ini. Oke. Kita masukkan, kita oke. Kita oke kan. Oke, setelah itu kan, nah di sini dia masuk data sebelum disaring dan setelah disaringnya. Dan yang lain-lainnya bisa kita tambahkan lagi. Nah, teman-teman mau membuat grafik atau diagramnya bagaimana, itu tergantung teman-teman mau membuatnya, desainnya bagaimana. Nah, di sini pun bisa banyak berbagai desain, berbagai format dan lain-lainnya. Oke, saya coba untuk menambahkan warna. Insert the box. Tuh sebentar, sana kita delete aja. Hapus saja. Oke, menggunakan material. Kita ke insert aja, data. Kita buat yang kecil saja. Oke, ini bisa ditaruh di sini sebagai variabel yang A. Copy. Kita buat lagi satu lagi, Ctrl V. Oke, dan sini saya buat di sini. Oke, sana. Oke, buat variabel baru lah. Kan insert the box sini B. Oke, bisa luruskan. Oke, kita buat yang ini, yang A itu untuk sebelum disaring, dan yang B itu setelah disaring. Nah, baik. Ini menggunakan Excel, dan yang tadi itu menggunakan SPSS. Nah, data ini kan sama, dan juga ini mencari rata-rata statistiknya itu menggunakan SPSS. Nah, di sini juga menjelaskan, di SPSS ini kan tidak menjelaskan itu ada data untuk mens, data standar deviasinya, standar error-nya berapa. Di sini ada SIG-nya juga, correlation-nya berapa. Ada juga sama untuk di Excel gitu, kita bisa menambahkan beberapa rumus juga untuk mencari rata-rata dan standar deviation-nya. Dan di Excel bisa menggunakan diagram juga. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada topik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.